Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin. Saya dari kampus mahasiswa Darul Fatah yang akan mempresentasikan tugas dari tugas bahasa Arab yang berjudul tentang Aqsamul Jumlah. Baik, teman-teman perlu ketahui apa itu Aqsamul Jumlah. Jadi sebelum membahas apa itu Aqsamul Jumlah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari materi yang akan dibahas. Makanya di sini saya buat atau saya tulis bagi teman-teman sekalian yang khusus sedang belajar bahasa Arab. Bagi orang non bahasa Arab, kita mungkin sering dibuat bingung dari mungkin dari tulisan atau kata-kata bahasa Arab yang kita sebenarnya kurang sedikit mengerti atau kurang paham akan hal tersebut. Makanya di sini Aqsamul Jumlah itu termasuk materi yang sangat dasar bagi teman-teman sekalian ya. Jadi perlu yang namanya belajar dari dasar dulu, kemudian nanti bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu jumlah? Yaitu apa sih pengertian dari jumlah itu tersebut? Dan yang kedua ialah apa saja macam-macam jumlah. Jadi jumlah itu ada macam-macamnya, teman-teman. Nanti kita bahas. Dan kemudian yang ketiga itu apa pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, baik. Kita next ya. Oke, pengertian. Di sini kita bahas tentang pengertian jumlah dulu, teman-teman ya. Dalam kaidah bahasa Arab, al-jumlah dikatakan jama'atun kulli syai'i wa yuqalu syai'a jumlatan wa ba'ahu jumlah. Jumlah adalah kumpulan sesuatu yang dikatakan seorang mengambil sesuatu secara keseluruhan dan seorang menjualnya secara keseluruhan. Adapun jumlah menurut ahli balaghah dan ahli nahwu, ia merupakan setiap kalam. Kalam itu ucapan, teman-teman ya, yang terdiri dari musnad. Musnad itu terdapat khobar atau fiil, dan musnad ialah il-ilai atau mubtada atau fa'il. Bisa disimpulkan bahwa jumlah kalimat, jumlah itu adalah kalimat dalam istilah bahasa Indonesia. Jadi secara singkatnya teman-teman ya, jumlah itu kalimat. Sedangkan tadi kan di awal itu anwaul jumlah. Anwa itu apa? Macam-macam. Jumlah itu kalimat. Jadi cara bahasa anwaul jumlah itu artinya macam-macam kalimat. Nah, kalimat apa saja? Mari kita bahas di slide yang selanjutnya. Oke. Macam-macam jumlah. Jadi jumlah itu teman-teman ya ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari jumlah ismiyah dulu, terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini kaidah jumlah ismiyah itu apa? Al jumlatul ismiyatu hiyallati tubda'u bismin aw dhamir wa takunu muraqqabatan min mubtada wa khabar. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir atau kata ganti, teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui dulu, isim itu apa? Isim itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan bisa nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan dhamir itu adalah kata ganti yang menunjukkan suatu makna untuk melengkapi kalimat sempurna. Dan ia tersusun dari mubtada dan khobar sesuai dengan namanya. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim, kata benda. Contoh jumlah ismiyah suatu penjelasan tanpa disertai dengan contoh akan terasa hambar.
Karena ia berfungsi untuk memahamkan audien. Nah, makanya dari sini, dari nama nama judulnya ya, kita ketahui bahwa jumlah ismiyah itu adalah suatu kalimat yang diawali dengan isim. Yang tadi saya sebutkan bahwa isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan nama orang, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan atau benda yang lainnya. Nah, itu dinamakan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena suatu kalimat yang diawali dengan isim, ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah ada jumlah fi'liyah. Oke, kita lihat kaidahnya dulu. Saya bacakan al-jumlatul fi'liyatu yallati tubda'u bi fi'lin wa takunu murakkabatan min fi'lin wa fa'ilin atau min fi'lin wa naibi fa'il. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja, teman-teman ya. Kata kerja itu ya seperti kita melakukan kegiatan seperti contohnya menyapu, berlari, itu semua kata kerja. Nah, itu masuk ke dalam fi'il. Dan ia tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan nabiul fa'il. Atau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, sama dengan namanya. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il di sini biasanya berupa fi'il madi, tapi juga menggunakan fi'il mudhari. Jadi intinya teman-teman ya, jika tadi jumlah ismiyah itu adalah suatu kalimat yang diawali dengan isim, berbalik dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah suatu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja gitu ya. Jadi di sini juga dikatakan ya, kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Dan fi'il ini di dalam jumlah fi'liyah ini hanya bisa dimasuki oleh dua fi'il saja. Jadi fi'il itu ada tiga macam. Pertama fi'il madi, kedua fi'il mudhari, kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Nah, sedangkan jumlah fi'liyah ini hanya dimasuki oleh dua fi'il saja, yaitu apa? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi itu adalah suatu pekerjaan yang telah lampau, yang itu yang sudah kita kerjakan. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang sedang atau akan kita kerjakan gitu. Nah, kemudian di sini saya akan berikan contohnya dari masing-masing, yaitu contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Di sini ada jumlah ismiyah terlebih dahulu. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak sedang membaca Al-Qur'an. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman ya, bahwa di sini ada kata al-waladu. Al-waladu ini menunjukkan isim yang dengan makna dari isim itu tersebut yaitu menunjukkan kata nama orang. Sedangkan al-waladu ini termasuk orang. Jadi dia termasuk isim atau jumlah ismiyah. Ya. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak sedang membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini ada contohnya maridho aliyun. Ali telah sakit, ya. Sama juga seperti jumlah fi'liyah, di sini yang di awal kalimat itu adalah kata kerja dari kata maridho, yaitu sakit, ya. Jadi makanya kenapa bisa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan kata kerja. Oke. Kemudian yang selanjutnya ialah di sini ada kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah jumlah itu adalah kumpulan sesuatu. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa jumlah eh, itu ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, mungkin hanya itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.